Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam Voice of Ibu, podcastnya Resmati, tempat kita berbagi, bercerita, dan menyalurkan 20.000 kata satu hari. Ya alhamdulillah, di Ramadan ke-12 ini gue bisa menghasilkan dua podcast, dua anchor untuk diupload di anchor gue ini, karena sudah 2 bulan tidak mengisi, jadi ya ini semacam bayar utang. Nah kali ini gue nggak cerita soal random, nggak monolog, tapi gue akan bacakan materi yang disampaikan pada saat seminar dari komunitas yang gue ikuti itu pekan lalu. Seminar tentang apa? Tentang pengelolaan keuangan keluarga. Seru banget kan? Nah, seminarnya itu tentang pengelolaan keuangan keluarga. Gitu. Ini materi pekan lalu disampaikan sama Ibu Ain Nurbainah. Beliau adalah dosen gue waktu kuliah. Beliau itu ngajar akuntansi syariah. Walaupun gue jurusannya manajemen perbankan syariah sih, tapi kita belajar juga tentang akuntansi syariah. Apa bedanya? Nanti ya, lain waktu gue cerita. Apa sih bedanya akuntansi syariah dengan akuntansi biasa? Atau yang udah gue tahu tuh tentang perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kalau akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu secara struktur laporan keuangan sih nggak terlalu beda jauh gitu, tapi ada prinsip-prinsip Islam yang harus kita harus kita tegakkan bahasanya gitu. Nah pekan lalu itu kita bahas tentang kenapa sih seorang muslim itu harus bisa manage uang gitu. Karena kan akhir-akhir ini tuh kita sering lihat ya, kita gaji misalnya 5 juta satu bulan, kita gaji 5 juta, kemudian suami juga gaji 5 juta, berarti jumlahnya 10 juta. Kemudian tahun depan misalnya kita naik gajinya jadi 6 juta, terus suami naik gaji 7 juta. Tapi kok ujuk-ujuk uang kita 10 juta dan 12 juta itu kebutuhannya enggak sih? Habisnya tuh sama gitu. Kok habis-habis juga gitu. Harusnya kan kalau melihat ininya, harusnya kan kita bisa saving ya gitu. Kenapa sih kita pada akhirnya agak gonjang-ganjing di perencanaan keuangan keluarga itu gitu. Tapi kita mau cerita dulu soal masalah yang terjadi di Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia itu masih tinggi angka perceraian. Kenapa gitu kan? Faktor penyebab perceraian itu kalau menurut penelitian itu dari Departemen Agama itu karena pertengkaran terus-menerus. Justru faktor ekonomi itu nomor 2. Itu lainnya sih ya ditinggalkan, kemudian zina, mabuk, dan segala macam. Tapi ada satu titik yang lucu gitu, nggak lucu sih, maksudnya ini adalah mereka tuh kan berselisih ya, bertengkar terus menerus, terus kemudian cekcok, itu karena faktor ekonomi. Jadi bisa dibilang faktor ekonomi ini justru menempati urutan pertama karena faktor perceraian ini. Kenapa sih seorang muslim itu harus bisa mengatur uang mereka? Jadi ternyata guys, gak semua orang itu boleh mengelola uang. Ini Allah loh yang bilang. Jadi ini ada di surat An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah mereka dengan kata-kata yang baik. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita tuh gak boleh ngasih uang itu ke sembarang orang belum sempurna akalnya. Mending kalau orang-orang yang belum sempurna akalnya ini jangan dikasih duit, tapi langsung dikasih baju atau bahan makanan. Ini sama sih yang gue tahu, bahwa kalau kita minta tolong sama anak kita untuk belanja
itu tuh harus dicek juga anak kita ini udah sempurna belum akalnya gitu. Jangan anak 5 tahun sudah disuruh belanja macem-macem, kecuali kalau dia misalnya dikasih titipan catatan, terus kemudian kita sampaikan juga ke penjualnya kalau kita mengutus anak kita untuk mengambil belanjaan yang udah kita pesan, itu jauh lebih aman kayak gitu. Nah, terus kemudian ternyata orang-orang yang belum sempurna akalnya ini berkemungkinan itu akan melakukan dusta kepada pasangannya atau orang-orang yang memberinya uang. Jadi jatuhnya nggak amanah ya. Kalau kita misalnya kasih uang ke orang yang belum sempurna akalnya, itu dikhawatirkan itu tidak amanah gitu kan. Gitu. Kita pun juga harus cek kondisi kita. Kita tuh sebenarnya udah sempurna belum ya akalnya gitu. Jangan-jangan dikasih duit 3 juta habis, dikasih duit 5 juta habis gitu. Karena perlu cek juga nih kondisi kita gitu kan. Kita sebenarnya udah bagus belum untuk mengelola keuangannya. Nah, Bu Ai itu bercerita bahwa kalau kita punya uang itu kita harus cek uang kita tuh untuk apa aja. Ada 3 yang disarankan oleh Al-Quran juga tentang keuangan kita. Yang pertama, uang kita itu memang diniatkan untuk ibadah kayak gitu. Jadi kalau kata Allah dalam surat At-Taubah, ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah jalan Allah bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini biasanya, jadi kalau misalnya kita habis dapat pendapatan itu, gue tuh selalu punya prinsip kalau habis dapat uang dari siapapun itu, dapat gaji atau dapat THR atau dapat bonus segala macam itu, by God first. Jadi niat ibadah dulu, sedekahin dulu, wakafin dulu, zakatin dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah prioritas, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah diri kamu menjatuhkan diri pada kebinasaan kayak gitu. Jadi tentukan prioritas, apa dulu nih yang mau kita keluarkan setelah zakat. Biasanya kalau orang yang masih punya kewajiban atau utang, itu hutang dulu, terus kemudian baru kebutuhan bulanan. Nah, yang terakhir adalah pertengahan ini adalah biasanya kayak jalan-jalan, refreshing. Nah, itu jadi bab pertengahan. Nah, yang kedua, karakter apa sih yang harus dimiliki kita sebagai seorang muslim untuk menjadi seorang manajer keuangan? Dalam Quran surat Yusuf ayat ke-55, Allah itu udah cerita bahwa Yusuf itu bilang sama rajanya itu, kan Nabi Yusuf itu sudah keluar dari penjara, terus Nabi Yusuf itu ditanya sama rajanya, wah Yusuf, kamu mau apa? Akhirnya Nabi Yusuf bilang bahwa jadikanlah saya bendahara di negeri Mesir ini, karena saya adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dua nih karakter dari Nabi Yusuf soal karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengelola keuangan, yaitu hafidh dan alim. Harus bisa ngejagain nih duit, amanah gitu ya kalau bahasanya Rasulullah tuh amanah. Satu lagi tuh alim, dia tuh harus tahu mengatur uangnya, ini untuk itu, dan bisa mempertanggungjawabkan. Nah, lanjut ya. Tadi ada iklan dan Zaid lewat. Nah, kenapa sih seorang itu harus mempunyai karakter hafiz atau menjaga? Karena kalau seseorang sudah pandai menjaga, maka dia akan bisa mengontrol expenses habit. Jadi dia punya karakter mengontrol pengeluaran. Jadi kebiasaan-kebiasaan pengeluaran yang tidak sesuai dengan aturan itu akan bisa dikontrol sama seseorang yang memiliki sifat hafiz, karena dia menjaga harta. Itu bahwa ada Umar bin Khattab itu cerita, dia ditanya sama seorang Jabir, ya wahai Umar,
Umar itu lihat daging yang ada di tanganku, kata Jabir bin Abdullah. Terus Umar nanya, apa ini Jabir? Aku jawab, aku ingin makan daging dan aku membelinya. Terus Umar nanya, apakah setiap kali kamu menginginkan sesuatu engkau membelinya? Apakah engkau tidak tahu dengan ayat ini? Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, dihadapkan kepada neraka, kemudian Allah tuh bilang, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu bersenang-senang dengannya. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri dan karena kamu telah berbuat fasik tanpa hak. Jadi sebenarnya ya boleh aja gitu kan, boleh aja mereka cerita gitu kan, boleh aja mereka menghabiskan uang-uang yang hasil uang-uang yang hasil kerja keras mereka itu untuk membahagiakan diri mereka, ya nggak apa-apa gitu kan. Hanya saja itu tadi, kalau kita punya karakter hafiz, menjaga uang kita, maka kita akan ambil nih yang diagnosis tadi, kita akan niat dulu buat ibadah uang yang kita dapat, terus kemudian menentukan prioritas gitu. Jangan sampai uang udah kita banyak terus kita tidak menentukan prioritas, terus udah nggak nentuin prioritas, akhirnya kita nggak jadi juga beribadah kepada Allah gitu kan, karena uangnya udah habis untuk kehidupan dunia, untuk kita senang-senang gitu. Nah, Nabi Yusuf juga cerita bahwa ketika di Mesir itu terjadi kelaparan gitu ya, Nabi Yusuf tuh cerita, udah kamu bercocok tanam selama 7 tahun, terus kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi memang karena Nabi Yusuf itu Allah karuniakan kelebihan bisa ini ya, menakwilkan mimpi. Jadi ketika mau ada paceklik, Nabi Yusuf itu bilang, udah kalian ini aja, nanam seperti biasa, tapi kamu boleh makan tapi sedikit aja gitu, selebihnya biarkan di tangkainya, disimpan gitu. Nah, yang kedua adalah sedikit belanja. Rasulullah bersabda, saya tidak suka seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud lantas saya pergunakan untuk pribadi selain sekedar 3 dinar saja. Ini ujian sih ya. Jadi Rasulullah tuh udah gitu, walaupun dikasih emas sebesar gunung Uhud gitu ya, yang besar banget itu, tapi Rasulullah tuh cuma ambil 3 dinar aja. Emang belanja sesuai dengan kebutuhan. Sedikit belanja maksudnya belanja sesuai dengan kebutuhan, kayak gitu. Jangan sampai uang anak kita 1 sama anak kita 2 tuh pengeluarannya sama gitu. Makanya emang Masya Allah ya. Gitu sih. Nah, nanti ini banyak banget ceritanya. Kemarin sama Bu Ai itu belum diceritain semuanya, baru sampai ke tahap alim aja gitu. Nah, gitu. Abis ini nanti aku cerita deh soal yang baru cerita soal hafiznya aja gitu. Bu Ai belum cerita soal alimnya gitu. Nanti coba saya baca-baca dulu, nanti abis itu baru aku ceritakan tentang alimnya ini. Ini seru juga karena ini prinsipil ya, prinsip bagi seorang muslim. Itu bab pertama soal perencanaan keuangan keluarga, yaitu hafiz, sudah selesai. Nanti akan saya lanjutkan pada bab keduanya, yaitu alim. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.